Halo warga salam, kembali lagi di podcast Ngopi Jang, ngobrol perihal iman, janarian Kang. Oke warga salam, nah gimana nih puasanya hari ini? Semoga masih lancar ya teman-teman dan masih kuat juga. Karena kita harus semangat untuk mendapatkan berkah di bulan Ramadan ini teman-teman. Oke, nah wargi assalam, hari ini kita sudah ditemani dengan Ustadz Adang. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik ya. Masih semangat Ustadz Adang puasanya? Insya Allah semangat. Insya Allah semangat ya. Masih semangat. Harus semangat ya harus, Pak ya. Harus. Betul. Nah wargi assalam dan Ustadz Adang juga, hari ini kita akan bahas tema yang sangat memberikan informasi nih untuk kita wargi assalam. Apalagi selain informasi, ini juga bisa memberikan evaluasi bagi kita semua terkait semua perbuatan yang sudah kita lakukan dari kita lahir sampai sekarang. Nah, apa nih kira-kira? Oke, temanya tentang mengingat kematian, Ustadz. Wah, tentang mengingat kematian. Sepertinya kalau tentang tema mengingat kematian ini mungkin agak sensitif gitu ya, agak mendalam, karena orang ketika disinggung mengenai mengingat kematian tuh kadang sedang bahagia tiba-tiba jadi murung gitu Ustadz. Nah kita langsung aja nih ke pertanyaan yang pertama kalau gitu. Jadi sebetulnya kalau konsep mengingat kematian itu bagaimana sih Ustadz? Apakah kita setiap hari dari mulai bangun pagi berkegiatan sampai tidur lagi harus terus-terusan mengingat kematian atau bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrillah pada Januari itunya. Betul. Kita ini dapat bertemu untuk kajian tiap sahur mungkin ya. Betul. Di sahur. Alhamdulillah untuk sekarang kita akan membahas tentang bagaimana mengingat kematian. Apakah seorang mukmin diharuskan untuk mengingat kematian? Harus gitu. Kenapa demikian? Yang pertama karena ada hadis yang mengatakan, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya bin Anas, bahwa Rasulullah SAW sabda, aksiru dzikral mauti fa innahu yumahisu dzunubi wa yuzahidu fid dunya fa innaha dzakartumuhu indal ghina hadamahu wa in dzakartumuhu indal faqri ardakum bi'aisyikum. Rawahu Ibnu Abi Dunya an Anas. Bahwa hadis ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dari Anas, bahwasanya Rasulullah SAW berkata, aksiru dzikral maut, banyaklah mengingat mati. Fa innahu yumahisu dunubi. Kenapa kita harus banyak mengingat kematian? Karena fa innahu yumahisu dunubi. Karena dengan kita mengingat kematian dapat membersihkan dosa-dosa. Terus kita beristighfar kepada Allah pasti banyak kalau suka kita terus mengingat kematian. Wa yuzahidu fid dunya, dan yang kedua dapat menanamkan rasa zuhud terhadap dunia. Perkara dunia apa saja, baik atau yang kita pakai gitunya, apa saja yang masuk dunia gitu. Kita akan merasa zuhud, tidak akan sepenuhnya. Jadi kita hubud dunia kalau istilah namanya, terus sampai ditinggalkan amalia akhirat, seperti sholatnya ditinggalkan karena saking sibuknya menghubud dunia, mengikuti hawa nafsu dunia gitu. Akan zuhud kalau kita terus mengingat, oh ini bahwa kita bekerja ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk menguatkan diri kita, kehidupan kita di dunia gitu. Dan mencari nafkah ini bisa menjadikan amal baik, menjadi amal baik untuk bekal kita nanti di akhirat dengan lillahi ta'ala.
Ya, kita istilah nama dalam bekerja karena Allah Subhanahu wa taala itu insyaallah akan menjadikan nilai bagi kita dan menjadi amal baik bagi kita semua. Fa innahu dzakartumuhu indal ghina hadamahu gitu. Bahwasanya kalau kita misalkan mengingat kematian indal ghina hadamahu, ketika kita banyak harta pasti akan menjadikan petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta ini untuk apa? Dan dibagikan oleh dan kembali lagi kepada siapa itu harta itu? Kan harta juga sama titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita istilah nama diamalkan sebaik-baiknya, baiknya dalam banyakkan sodako, zariyah gitu ya. Dengan harta tersebut insya Allah harta tersebut akan menjadikan nilai amal bagi kita semua. Wa in dzakartumuhu indal fakri ardakum bi'aisyikum, dan ketika kita mengingat gitu, kematian ketika kita fakir, artinya kurang nih, asa kurang nih gitu ya, ardakum bi'aisyikum, maka kita timbul di dalam diri kita akan ridho, ini karunia dari Allah kepada kita gitu ya, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada hadis yang lain mengatakan memang ini ada dua perkara yang sangat dibenci oleh kita sebagai manusia. Yang pertama datangnya kematian gitu ya. Yang kedua kurangnya harta gitu. Padahal dengan kita mengingat kematian otomatis itu lebih baik sebenarnya. Kalau kita meninggal itu lebih baik daripada fitnah-fitnah gitu ya. Makanya kata Rasul yang hadis yang lain ada kudu udzkuru min ladzatil dunia gitu. Jadi kita harus mengingat kepada sesuatu yang lezat. Apa yang lezat teh? Dunia. Karena dunia kan gitu. Kadang-kala dalam diri kita ketika di dunia ini pengennya senang-senang gitu ya. Padahal mah dengan kematian tersebut ya dapat terhindar dari fitnah-fitnah gitu ya. Maksudnya kalau udah meninggal mah tidak ada amal baik amal buruk gitu ya. Tinggal menunggu doa dari orang yang hidup gitu, dari orang yang hidup gitu ya. Kemudian yang dibenci oleh kita ini Bani Adam itu sedikit harta. Padahal sedikit harta itu aqallu lil hisabi gitu ya. Sedikit hisabannya dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kalau kita tidak punya mobil gitu, mobilnya apa dipakai untuk yang baik enggak? Kalau tidak punya maka enggak ada hisaban gitu ya. Kita punya motor apakah dipakai yang baik atau yang buruk? Nah, kalau yang baik istilahnya menjadi amal baik. Tapi kalau yang buruk, nah itu menjadikan kalau tidak punya bagaimana tuh? Tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka intinya dari mengingat kematian itu yang pertama kita akan zuhud. Dari yang pertama yumahisudunub. Jadi akan dibersihkan dari dosa. Yang kedua akan juhud dari dunia gitu ya. Semata-mata dunia ini hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala dan akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Mungkin itu sekilas tentang mengingat kematian. Jadi dua perkara saja gitu ya. Dengan cara memang banyak gitu untuk mengingat kematian itu banyak, itu diantaranya yang pertama membersihkan dari dosa-dosa dan yang kedua bisa juhud dari harta yaitu hubud dunia di dalam diri kita gitu. Oke, wah, Masya Allah. Keren banget ya dari Ustadz Adang. Nah, jadi konsep mengingat kematian ini berarti bukan kita malah jadi takut dan tidak melakukan apa-apa gitu ya Ustadz ya. Karena kalau kita terlalu berlebihan nih warga Assalam mengingat kematian, ya memang karena kematian itu pasti terjadi ya Ustadz ya. Tapi kalau kita ingat terus gitu, maksudnya mengingat dalam arti kita jadi takut nih warga Assalam, jadi nggak mau keluar rumah, nggak mau bersosialisasi karena maksudnya langsung ngerasa down gitu, nanti juga akan mati dan lain sebagainya. Dan justru itu yang salah ya Ustadz ya. Oke, jadi tadi kalau dari jawaban Ustadz Adang intinya mengingat kematian itu adalah ketika kita melakukan semua hal itu nanti tuh akan dihitung begitu ya Ustadz ya. Jadi semua yang kita miliki warga Assalam harus digunakan dengan baik gitu, karena nanti kita akan mengalami kematian dan nanti akan diminta pertanggungjawabannya. Nah itu yang dimaksud dengan mengingat kematian gitu ya Ustadz ya. Masya Allah. Oke, yang kedua nih, pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan orang-orang yang sangat
takut menghadapi kematian, bahkan sampai tidak mau lah gitu istilahnya. Jadi dia betul-betul melakukan segala cara agar menghindari kematian ini gitu. Seperti yang dilihat kalau di saya pernah lihat film dokumenter nih gitu Ustadz ya, dan dia melakukan segala hal, menghabiskan hartanya, membuat mesin yang bisa membuat dia hidup lebih panjang gitu, itu saking takutnya meninggalkan dunia ini gitu Ustadz. Nah itu bagaimana sih dengan orang-orang yang seperti itu gitu? Dikembalikan mungkin pertanyaan itu terhadap orang yang bertanya gitu. Kenapa istilah nama takut kematian? Padahal kematian itu akan terjadi kepada kita. Kenapa? Karena dalam Al-Quran kan dikatakan seperti itu. Di antaranya ada di dalam surah Al-Ankabut ayat 57 mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut, summa ilaina turja'un. Shadaqallahul adzim, wallahu a'lam bimuradi. Yang artinya kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasa mati. Jadi seluruh yang berjiwa akan merasakan mati gitu. Artinya mau manusia, hewan akan mati semuanya ya. Bahkan malaikat yang ditugaskan oleh Allah gitu ya, untuk mencabut nyawa akan meninggal gitu. Jadi jangan dalam diri kita jangan merasa takut mati, jangan gitu. Justru kita harus semangat untuk banyak-banyak amal baik untuk bekal kita nanti sesudah meninggal itu, nanti akan hidup lagi, akan dihisab lagi amal kita gitu ya. Justru kita harus semangat gitu. Segala hal baik yang sifatnya amalia dunia, amalia akhirat harus didasari dengan lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Summa ilaina turja'un, kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan. Jadi hanya kepada Allah kita kembalinya gitu. Bahkan di dalam Al-Quran yang lain, idza asobatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bahkan ketika kita terjadi kemusibahan, ya, misalkan saudara kita ada yang meninggal gitu, kembalikan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu semua milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita sebagai mukmin gitu ya sangat jadi nikmal maut itu gitu, nikmatnya bagi orang mukmin, nikmatnya meninggal itu merupakan suatu yang baik gitu bagi orang mukmin mah gitu ya. Kalau kita misalkan dalam husnul khotimah, dalam keadaan baik, sedang sholat, sedang mengaji gitu ya, sedang belajar, sedang mencari nafkah untuk menafkahi suami, anak dan istri gitu ya. Itu merupakan amaliyah yang baik gitu ya. Bahkan oleh mukmin mah sangat istilahnya diinginkan gitu ya, kematian itu dalam keadaan husnul khotimah gitu ya. Bagaimana kalau misalkan kita terus ada saking hubud dunia gitu ya, saking mencintai dunia akan asa hidup selamana gitu nya. Padahal mah kata Rasul, man tola umuruhu hasuna gitu nya amaluhu. Sebaik-baiknya orang itu yang panjang umurnya dan harus banyak amal baiknya gitu ya. Jadi banyakin saja amal baik kita gitu ya, untuk bekal kita ke akhirat gitu. Nah, karena menuju akhirat diantaranya harus meninggal gitu ya, harus maut dulu, karena maut itu merupakan jembatan untuk ke akhirat. Tapi kalau tidak maut dulu, otomatis bagaimana gitu. Jadi dikembalikan kepada diri kita. Jangan sampai merasa kita ini akan hidup selamanya gitu ya. Oke. Nah, Ustadz, berkaitan dengan tadi yang disampaikan oleh Ustadz nih, bagaimana nih jika ada orang yang kan kalau kita saya ingin masuk surga gitu, sehingga kematian itu bukan hal yang terlalu menakutkan mungkin, karena dia sadar bahwa kalau saya mau masuk surga saya harus meninggal dulu, harus amalnya baik. Bagaimana dengan orang-orang yang sudah merasa wah saya dari kecil sampai sekarang dosa saya tuh banyak sekali gitu. Jadi dia tidak sadar dengan mungkin dia melakukan kebaikan, tapi yang dia fokuskan adalah semua keburukan dia semasa hidup. Nah, jadi hal itu nih yang membuat dia
tidak mau meninggal gitu, kayak tidak mau mati. Saya tidak mau menghadapi mati karena saya pasti masih masuk neraka gitu, karena semua perbuatan buruk yang saya lakukan. Nah, bagaimana kalau seperti itu, Ustaz? Kalau hal yang sedemikian, alangkah baiknya kita banyak bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat manusia diciptakan itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Gitu kata Allah, bahwa tidak semata-mata Allah menciptakan jin dan manusia itu hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah ini ada sifatnya ibadah yang dilakukan dengan badan kita gitu ya. Baik sholatnya, zakatnya, puasanya gitu ya, dan hajinya, itu yang dilakukan dengan badan kita. Ada yang keduanya ibadah yang sifatnya qalbiyah, hati kita. Keimanan kita harus dijaga gitu ya. Imanan kita gitu ya, keikhlasan kita harus dijaga gitu ya. Bahwa itu semua kalau udah bersatu antara jiwa dan raga kita gitu ya, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan merasa tentram diri kita, insya Allah. Itu akan merasa tentram, bahwa yakin kita ini akan mendapatkan kebahagiaan nanti di akhiratnya, akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan jikalau misalkan kita merasa udah takut ini, kita harus banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka terus kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat bahwa kita itu akan mati gitu nya. Antal mautu qoblal mauti gitu nya. Dari kita ini jangan sampai maut di dunia itu tidak apa-apa, diem dikir enggak, tapi harus berusaha gitu ya, bekerja itu tetap harus bekerja kita ini ya, jangan sampai antal maut qabl maut antal maut di dunia kita diem untuk beribadah enggak gitu, tapi harus berusaha. Tapi sebelum meninggal kita harus siapkan diri kita itunya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis yang lain Rasulullah SAW, idza matal insan in qata amaluhu lamin salasin sadaqatin zariyatin au ilmin yuntafa'ulah au waladin sholihin yad'ulah. Ada 3 hal yang Rasulullah SAW ketika anak Adam meninggal dunia ya, makanya di dalam hadis tersebut idza mata itu bentuknya fi'il madi ya, yang sudah dikerjakan. Jadi sudah meninggal itu qata'a in qata'a amaluhu, maka putuslah segala amalnya. Amal baiknya tidak bisa, kan udah meninggal mah. Sholatnya itu tiasa itu bisa gitu ya. Zakatnya tidak bisa, puasanya pun tidak bisa. Amal jeleknya misalkan mabok, tadi suka mabok, soalnya racur gitu seperti itu, tidak bisa gitu, karena udah meninggal, udah putus semua amalnya. Amal baiknya udah putus, amal jeleknya udah putus. Illa min salasin, kata Rasul, kecuali 3 perkara yang tidak akan putus. Artinya putus apanya? Pahalanya. Katanya pahalanya tidak akan putus gitu ya. Yang pertama ilamin salah satunya sedaqatin zariyatin. Yang pertama sedekah zariyah. Kalau kita di dunianya rajin sedekah zariyah gitu ya, insyaallah pahala dari sedekah tersebut akan mengalir walaupun kita udah meninggal dunia, tetap gitu, jadi penolong bagi kita. Maka selagi kita hidup di alam dunia ini, perbanyaklah sedekah zariyah. Banyak harta, banyakin sedekah zariyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itunya memang ada hak-hak orang yatim, hak-hak fakir miskin. Harta kita itu bukan semuanya milik kita gitu ya. Makanya di dalam Islam kita ini ada namanya zakat. Zakat itu untuk membersihkan harta kita. Bisa ada harta kita, diantaranya ada yang hak orang lain gitu. Yang dengan cara sedekah zariyah, insya Allah menjadikan penolong bagi kita, walaupun kita meninggal dunia gitu. Yang kedua, au ilmin yuntafa'ulah gitu, ilmu yang bermanfaat gitu ya. Makanya kita selagi warga Assalam ya, selagi kita masih kuat, masih sehat gitu ya, perbanyaklah amal baik gitu ya. Kita punya ilmu, silahkan amalkan dan berikan kepada orang lain ilmu kita yang kita kuasai gitu ya, yang bisa semampunya kita gitu ya, gitu, untuk menjadikan nilai baik bagi kita. Dan apabila kita mengajarkan yang baik
dan terus anak tersebut melaksanakannya dan anak tersebut mengajarkan lagi sampai terus-terusan, insya Allah akan mengalir kepada kita gitu ya. Yang ketiga, waladin solihin waladin solihin yad'ulah. Yang ketiganya doa anak yang soleh, ya, doa yang anak soleh yang terus mendoakan kepada kita, ya, kepada misalkan orang anaknya, kepada orang tuanya, gitu ya, atau misalkan murid kepada gurunya, insya Allah akan menjadikan nilai baik bagi kita dan menjadi amal baik bagi kita yang menolong nanti di akhirat gitu, kelak gitu, walaupun udah meninggal dunia gitu. Masya Allah. Nah, jadi untuk warga Assalam nih yang termasuk kita semua ya, warga Assalam mungkin takut nih, atau enggak tadi yang kasus mungkin orang yang merasa dosanya banyak jadi takut meninggal karena takut masuk neraka gitu. Justru kalau sudah sadar dosanya banyak harus banyak beristighfar ya Ustadz ya. Mohon ampun, banyak beristighfar, mohon ampun, dan justru harus bertaubat gitu Ustadz ya, untuk mengumpulkan amal baik, ibaratnya membersihkan gitu ya. Wah, Masya Allah. Oke, nah ini yang terakhir nih Ustadz. Termasuk saya juga gitu. Jadi kalau setiap hari itu saya tahu nih bahwa mengingat kematian itu adalah hal yang penting. Namun kadang gitu kita tuh suka lupa gitu Ustadz, karena saking nikmatnya dunia gitu. Banyak sekali mungkin hiburan, makanan yang lezat, sehingga lupa bahwa pada akhirnya gitu semua yang kita lakukan itu akan dihitung di hari akhir gitu ya, dan kita juga akan mengalami kematian itu. Nah, ada nggak sih Ustadz tips gitu supaya kami semua gitu, kita semua bisa konsisten untuk mengingat kematian gitu? Mungkin kalau kita mempersiapkan untuk menjelang kematian gitu, diantaranya mungkin salah satunya kita melihat dalam surah Al-Asri gitu ya. Jadi di dalam surah Al-Asri mengatakan wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi kita semuanya harus memanfaatkan waktu kita. Waktu sebaik-baiknya gitu ya. Waktu kita selagi hidup, dari mulai kita bangun tidur sampai mau tidur gitu ya, harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Bahkan harus dihisab oleh kita sendiri. Kata Rasul, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kita sebelum kita dihisab nanti di akhirat. Janganlah bagaimana di dalam 24 jam itu, apakah banyak baiknya apa banyak buruknya. Itunya harus dihitung oleh kita, dihisab oleh kita. Kalau misalkan sama antara yang baik dengan buruk, diusahakan kita harus berusaha nanti mah lebih baik lagi gitu. Kalau misalkan udah lebih baik, kita istiqomahkan dalam kebaikannya. Jangan sampai ada jelek di dalam diri kita. Karena itunya, karena berusaha, karena istiqomah itu karena hese gitunya, susah gitu. Makanya gitu terus menerus. Makanya katanya dalam Al-Quran tersebut, pergunakanlah wal asri, demi waktu gitunya, demi waktu, demi masa gitunya. Kita lagi hidup, lagi sehat gitunya, diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal insana lafi husrin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang kedua, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Rugi gitunya. Rugi orang hidup di dunia gitunya. Kalau bagaimana itu ruginya? Gitunya. Ya, innal insana lafi husrin illal ladzina amanu. Kata Allah, illal ladzina amanu. Yang tidak akan rugi itu kecuali orang-orang yang selalu beriman, meyakini bahwa kita ini akan meninggal dunia, meyakini dalam diri kita ini nanti akan dihisab di alam akhirat itu tersebut. Itunya bukan nama keimanan, meyakini dengan sepenuh hati, yang diucapkan dengan lisan, yang diyakini dengan hati, dan dilakukan dengan pekerjaan. Di antaranya terus menerus istilah menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak ada yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan meyakini bahwa hanya Allah yang menghidupkan kita. Maka kita sholat gitunya selalu dibaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya gitunya wa mamati lillahi rabbil alamin. Gitunya hidup kita, mati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata gitunya. Jadi yang tidak akan rugi itu yang pertama yang orang yang beriman gitunya.
Kemudian ilal ladzina amanu wa amilus sholihat. Yang kedua, orang yang selalu beramal soleh. Artinya amal soleh baik itu sifatnya amalan akhirat atau amalan dunia, yaitu kalau didasari dengan lillahi ta'ala, insya Allah akan mendapatkan yang tadinya amalan dunia juga menjadi amalan akhirat, yaitu dengan pahala. Sebaliknya di pahala akhirat kalau diniatkan yang lain tidak akan menjadi amal akhirat. Makanya harus didasari lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amilus sholihah, gitunya. Jadi harus beranyak amal soleh, gitunya. Illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bir sabr. Yang ketiga, orang yang tidak akan rugi itu orang yang selalu menasehati, gitunya. Menasehati dalam kebaikan, gitunya, mengajak dalam kebaikan, gitunya, dan saling menasehati, gitunya, dalam kebaikan dan saling menasehati dalam kesabaran, gitu. Untuk menghadapi kehidupan ini memang banyak problema kalau istilah namanya. Jadi banyak rintangan dan haruan bagi kita, gitunya. Maka oleh sebab itu disiapkan diri kita, mental kita, gitunya. Itu semua hanya istilah nama menuju ke akhirat kita itu. Ya. Oke, Masya Allah. Nah gitu wargi assalam. Jadi tadi gimana supaya kita bisa konsisten mengingat kematian adalah memanfaatkan waktu kita, dan kita harus selalu sadar bahwa apa yang kita lakukan ini akan kembali kepada Allah gitu ya. Jadi selalu harus lillahi ta'ala gitu. Semua yang kita lakukan adalah karena Allah gitu wargi assalam. Oke, nah kita udah sampai di penghujung acara Ngopijang ini nih Ustadz. Alhamdulillah hari ini banyak sekali ya ilmu yang kita dapat, khususnya tentang mengingat kematian. Kita jadi sadar nih warga salam bahwa betapa pentingnya setiap hari kita mengingat bahwa apa yang akan kita lakukan itu akan kita pertanggungjawabkan gitu ya Ustadz. Nah berkaitan sama kematian ini gitu. Kalau mau masuk surga harus meninggal dulu ya Ustadz. Gitu. Insya Allah semoga kita semua termasuk ke dalam salah satu penduduk surga ya. Amin. Ya Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, terima kasih banyak Ustadz Adam. Sama-sama. Sudah meluangkan waktunya hari ini berbagi ilmu dengan kami di podcast Ngopijang Ustadz. Oke, nah wargi assalam, hari ini sampai segitu tema mengingat kematian kita. Jangan lupa untuk selalu saksikan acara podcast Ngopijang yang akan diupdate setiap harinya di channel YouTube SMA Plus Assalam. Baik, kalau begitu kami mohon pamit. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.